Apa sih LPDP itu? Dan mengapa keberadaannya sangat penting dan begitu penting bagi generasi muda Indonesia? Perkenalkan, nama saya Indra. Saya berasal dari Ruteng, asli dari Kumba. Dan sejak kecil sampai pendidikan menengah, saya menyelesaikan pendidikan di Ruteng. Kemudian untuk sarjana, saya melanjutkan pendidikan di Surabaya, tepatnya di Unika Widya Mandala, Surabaya. Kemudian 3 tahun setelah itu, saya melanjutkan pendidikan di Australia, tepatnya di Monash University dengan pembiayaan dari LPDP. Saya Erwin Gael, sehari-hari bekerja sebagai ASN di Dinas P2KB, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Manggarai. Saya asli dari Ruteng, terus sekolah juga di Ruteng, pernah di Kisol juga. Lalu waktu kuliah, saya kuliah di Universitas Pajajaran di Bandung. Setelah itu bekerja di Jakarta, lalu tidak lama kembali ke Ruteng dan menjadi PNS. Lalu pada tahun 2019 saya berkesempatan untuk kuliah di Amerika, di New York, Rochester, University of Rochester. Saya mengambil TESOL, Teaching English to Speakers of Other Languages. Apa sebenarnya LPDP dan juga program beasiswa ini berasal dari mana? Di LPDP ini merupakan beasiswa dari Kementerian Keuangan. Dulu digagas oleh Ibu Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangannya kita. Kemudian tujuan utama LPDP itu menurut kami adalah untuk berinvestasi terhadap SDM unggul Indonesia yang diberi kesempatan untuk studi ke luar negeri dan diharapkan kembali ke Indonesia untuk membangun negeri kita gitu. Jadi LPDP itu awalnya itu dibentuk itu untuk membangun generasi emas Indonesia menyusul 2045. Jadi kita dalam menghadapi bonus demografi, sehingga oleh pemerintah saat itu bagaimana caranya dengan bonus demografi ini menghasilkan suatu SDM yang berkualitas sehingga muncullah sekolah keluar. Kalau kita bicara soal masa depan Indonesia, satu nama yang sering muncul yakni LPDP. Tetapi apa sih LPDP itu? Dan mengapa keberadaannya sangat penting dan begitu penting bagi generasi muda Indonesia? Saya Dini akan menemani perbincangan seru kali ini di Bengkel Gagasan. Sedikit cerita, Pak Indra dan juga Pak Erwin. Tadi pagi saya dihubungi oleh Om Jo Kenaru. Jadi Om Jo telepon, Dini bisa tidak jadi host di podcast Bengkel Gagasan sore ini? Kita akan ngobrol santai soal LPDP. Tanpa berpikir panjang, karena dengar kata LPDP ini saya langsung, oke Om Jo, gas saja. Karena saya juga sebagai mahasiswa tentu selama ini sudah sedikit mencari tahu soal LPDP. Dan teman-teman yang ada di rumah, hari ini kita kedatangan dua narasumber hebat yang merupakan penerima beasiswa LPDP. Saat ini ada Pak Indra yang telah berkiprah sebagai dosen di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, dan juga ada Pak Erwin yang merupakan salah satu ASN muda Manggarai. Selamat malam Pak. Selamat malam Dini. Oke, mungkin di awal ini perkenalkan diri dulu, mulai dari asal dan juga sedikit cerita tentang kisah perjalanan pendidikan hingga sampai pada titik ini. Oke. Dimulai dari Pak Indra mungkin. Oke, jadi selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Indra. Saya berasal dari Ruteng, asli dari Kumba. Dan sejak kecil sampai pendidikan menengah, saya menyelesaikan pendidikan di Ruteng. Kemudian untuk sarjana, saya melanjutkan pendidikan di Surabaya, tepatnya di Unika Widya Mandala, Surabaya. Kemudian 3 tahun setelah itu, saya melanjutkan pendidikan di Australia, tepatnya di Monash University dengan pembiayaan dari LPDP. Iya. Oke, sekarang Om Erwin. Oke, baik, terima kasih Dini. Saya Erwin Gael, sehari-hari bekerja sebagai ASN di Dinas P2KB, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Manggarai.
Saya asli dari Ruteng, terus sekolah juga di Ruteng, pernah di Kisol juga. Lalu waktu kuliah, saya kuliah di Universitas Padjadjaran di Bandung. Setelah itu bekerja di Jakarta, lalu tidak lama kembali ke Ruteng dan menjadi PNS. Lalu pada tahun 2019 saya berkesempatan untuk kuliah di Amerika, di New York, Rochester, University of Rochester. Saya mengambil TESOL, Teaching English to Speakers of Other Languages. Ya. Oke, jadi luar biasa sekali brandingnya adalah lulusan S2 luar negeri. Jadi saya juga sangat-sangat bersyukur pada kesempatan ini bisa dipertemukan dengan dua narasumber yang sangat hebat. Tapi mungkin langsung saja karena banyak orang yang sudah mendengar Iya. LPDP, beasiswa LPDP, termasuk saya juga Iya. sering mendengar beasiswa LPDP. Tetapi kami dan juga mungkin beberapa teman di luar sana belum terlalu memahami LPDP secara mendalam. Jadi mungkin menurut Pak Erwin dan juga Pak Indra, apa sebenarnya LPDP dan juga program beasiswa ini berasal dari mana? Oke. Jadi LPDP ini merupakan beasiswa dari Kementerian Keuangan. Dulu digagas oleh Ibu Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangannya kita. Kemudian tujuan utama LPDP itu menurut kami adalah untuk berinvestasi terhadap SDM unggul Indonesia yang diberi kesempatan untuk studi ke luar negeri dan diharapkan kembali ke Indonesia untuk membangun negeri kita, gitu. Tapi Iya. untuk yang LPDP yang di dalam negeri ini tujuannya sama juga, mengabdi Iya. juga ke Betul. Jadi itu tadi tujuannya untuk meningkatkan SDM di Indonesia. Ada dua pilihan, mau di luar negeri atau di dalam di dalam negeri. negeri. Iya. Oke, kalau boleh tahu juga Pak Erwin, sebenarnya sumber dana dari LPDP ini apakah hanya benar-benar dari Menteri Keuangan saja atau mungkin ada lembaga-lembaga lain yang berkontribusi memberikan dana sehingga LPDP ini bisa diakses oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi Indonesia. Ya, baik. Jadi tambahan juga buat ini tadi yang disampaikan oleh Mas Indra. Jadi LPDP itu awalnya itu dibentuk itu untuk membangun generasi emas Indonesia menyongsong 2045. Jadi kita dalam menghadapi bonus demografi sehingga oleh pemerintah saat itu bagaimana caranya dengan bonus demografi ini menghasilkan suatu SDM yang berkualitas. Sama. Berarti mereka apa ini angkatan Dulu. yang ke Nah, biasanya di LPDP disebutnya pakai TK, persiapan keberangkatan. Kalau saya dulu 147. Om Irwin? Saya 145. Oh, Om Irwin duluan baru kami. Ya. Jadi soal dana yang tadi itu, dana itu berasal dari dividen BUMN. Jadi misalkan BUMN PLN diambil dividennya berapa, dari Garuda, dari Pertamina. Nah, uang itu dikumpulkan di suatu rekening namanya rekening abadi. Jadi uangnya tidak dipakai, tapi yang dipakai itu hasil investasi dari dana tersebut. Nah, kalau tidak salah pada awalnya itu dana yang terkumpul itu hanya 5 triliun. Jadi oleh pemerintah dikelola, diinvestasikan di berbagai instrumen. Nah, hasil dari investasi itu yang dipakai untuk membiayai para OD LPDP. Dan sekarang kalau tidak salah sudah 100 lebih ya, 100 triliun lebih uangnya. Berarti dana ini dari berbagai sumber tetapi dikelola oleh oleh Kementerian Keuangan. Iya. Jadi menurut Pak Indra dan juga Pak Erwin, kira-kira apa tujuan negara sehingga mereka rela menyiapkan anggaran sebesar itu hanya untuk menyekolahkan mahasiswa-mahasiswa yang mau melanjutkan S2 atau bahkan S3? Jadi itu tadi yang seperti kami bilang, memang misi utamanya LPDP untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap dan sekiranya nanti bisa membantu Indonesia menjadi lebih emas lagi pada saat Indonesia berusia 100 tahun. Iya, dan menurut kami juga investasi dalam SDM ini jangka panjang dan nanti akan berlipat ganda. Karena kan misalnya satu orang yang dibiayai, tentu dia juga akan memberi dampak yang banyak untuk orang lain. Jadi kalau yang saya tahu banyak mahasiswa-mahasiswa yang mau mendaftarkan diri
pada ini beasiswa LPDP atau mau mendaftar LPDP lah. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya sebagai mahasiswa sejauh ini atau juga mungkin mewakili teman-teman di luar sana, siapa saja sebenarnya yang berhak untuk mendaftar LPDP ini, dan juga apakah semua jurusan ini memiliki peluang yang sama atau ada bidang tertentu yang lebih diprioritaskan? Baik. Ya. Untuk penerima beasiswa itu seluruh rakyat Indonesia, tidak dibedakan suku, agama, dan ras. Jadi siapapun boleh mendaftar asalkan dia memenuhi persyaratan dan lulus seleksi. Terus mengenai jurusan prioritas ya, tiap tahun itu beda-beda prioritasnya. Kalau tidak salah sekarang itu lebih ke STEM, Science, Technology, Engineering, dan Mathematics ya kalau tidak salah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk yang dari jurusan humaniora, sosial. Karena kalau saya pribadi berpikir masalah Indonesia itu tidak bisa diselesaikan oleh satu jurusan saja, misalnya STEM saja tidak bisa. Harus kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu. Ya. Ketika mendengar beasiswa LPDP, tentunya satu hal yang tersirat di benak kami sebagai mahasiswa S1 yang belum lulus. Jadi ada hal yang membuat kami berpikir dua kali untuk mendaftar kemudian hari. Jadi salah satu hal yang ketika ada orang yang ayo daftar LPDP, tetapi kami merasa bahwa masuk LPDP itu sangat susah karena hal pertama yang kami pikirkan adalah kemampuan berbahasa Inggris. Jadi kami sekarang ini, Pak Indra dan juga Pak Erwin sebagai mahasiswa beranggapan bahwa ini salah satu persyaratan kemampuan berbahasa Inggris. Jadi saya ingin minta semacam arahan dan juga mungkin juga pendapat-pendapat dari Pak Indra dan juga Pak Erwin. Apakah memang benar persyaratan utamanya adalah kemampuan berbahasa Inggris, dan juga apakah mungkin ada persyaratan-persyaratan lain yang tidak kalah susah dari persyaratan bahasa Inggris ini, karena ada TOEFL dan lain sebagainya nanti. Iya, nah kabar baiknya sekarang untuk LPDP yang dalam negeri khususnya afirmasi tidak perlu TOEFL lagi. Cuma kalau yang keluar negeri baru perlu TOEFL wajib, at least TOEFL ITP lah. Kalau misalnya IELTS belum bisa atau IBT belum bisa, begitu. Berarti di zamannya Pak Indra dan Pak Erwin dulu, kami dulu karena keluar negeri jadi wajib ada. Berarti tes TOEFL-nya itu dibayar atau di? Untuk pertama kali dulu bayar sendiri. Satu kali tes berapa biasanya? Karena saya dulu ambilnya IELTS sekitar 3 juta dulu bayarnya. Oh, berarti beda TOEFL dengan IELTS. Ya, secara price memang IELTS lebih tinggi karena skill yang diuji juga semua skill reading, listening, writing, speaking dengan grammar, vocab, dan pronunciation juga. Berarti bisa pilih salah satu antara. Bisa. Pilih yang ekonomis. Jadi untuk daftar kita tes sendiri dulu. Nanti setelah masuk nanti ada pembekalan bahasa juga. Pembekalan bahasa bagi yang dalam negeri itu nanti ambil kelas TOEFL, untuk yang keluar negeri ambil kelas IELTS. Jadi nanti difasilitasi semua. Tapi kalau saya melihatnya begini, jadi tes kemampuan bahasa Inggris itu bukan hanya untuk daftar, tapi sebenarnya itu juga perlu bagi mahasiswa nanti ketika kuliah. Karena sekarang di mahasiswa sekarang kan tuntutannya baca jurnal dalam bahasa asing. Sehingga kalau dia tidak bisa berbahasa Inggris akan susah ketika nanti dia kuliah. Jadi bukannya soal untuk syarat saja, tapi sebenarnya untuk kebutuhan mahasiswa itu. Jadi itu TOEFL dengan IELTS kayak miniatur dari apa yang akan dihadapi sebenarnya nanti pas kuliah. Iya. Oke. Jadi menurut Pak Indra dan juga Pak Erwin yang berpengalaman dan juga LPDP ini, kira-kira persyaratan yang paling susah dan paling sulit itu apa? Ingat-ingat dulu. Sudah lama soalnya 2019 dulu kami deh. Kalau menurut saya dulu mungkin IELTS yang susah karena meskipun saya pribadi dulu dari prodi bahasa Inggris, ternyata di pertanyaan-pertanyaan di IELTS itu beda dengan yang saya belajar. Jadi setelah lulus S1 dulu saya langsung ambil kursus TOEFL kursus IELTS sekitar 3 bulan, kemudian langsung official test.
gitu. Kemudian kayak urus-urus surat keterangan kesehatan juga, minta rekomendasi dari kita punya pembimbing dulu, terus dari kita punya atasan misalnya kalau kita sudah bekerja, itu juga perlu susah. disiapkan dengan baik. Kalau Pak Erwin punya? Ya, tentunya selain kemampuan bahasa Inggris, sertifikat juga essay. Karena kalau saya lihat budaya menulis di kita ini belum terlalu kuat. Sehingga ketika kita disuruh menulis kontribusi yang sudah dilakukan dan akan dilakukan, kita menjadi susah. Padahal kita sudah berbuat nih, tapi bagaimana menuangkan apa yang sudah kita buat dalam tulisan yang enak dibaca dan kronologis, itu yang masih agak susah. Sehingga harus belajar lagi. Kira-kira esainya ini ada hubungannya dengan jurusan yang akan kita pilih atau bersifat umum? Jadi essay ada pertanyaan nih biasanya, pertanyaan penuntun ya supaya lebih jelas. Nah, biasanya itu berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan, terus apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita pelajari di kampus tujuannya kita. Berarti lebih ke visi misi. Iya, visi misi. Nah, makanya mungkin saya bisa kasih tips buat bini dorang. Kalau bisa dari sekarang di list memang prestasi-prestasi dan kegiatan yang sudah dibuat. Itu sangat dibutuhkan. Iya, karena sekarang kalau tidak salah kita juga harus kumpul CV. Nah, nanti juga mungkin reviewernya akan lihat apakah ada kesinambungan antara CV dengan apa yang Dini tulis. Jangan sampai lain yang di Dini tulis, lain yang di CV. Oke, tadi kita sudah berbincang, Pak Indra dan juga Pak Erwin juga sudah berbagi pengalaman-pengalaman dan juga sedikit tantangan yang menurut Pak Indra dan Pak Erwin sangat-sangat menantang ketika mendaftar LPDP. Jadi kali ini mungkin saya akan masuk lebih spesifik lagi karena saya sangat penasaran. Kira-kira alur pendaftaran LPDP itu dari awal sampai akhir dinyatakan lolos itu seperti apa dan bagaimana prosesnya? Dan pada waktu itu apa yang membuat Pak Indra dan juga Pak Erwin ini mau mendaftar LPDP? Kalau setahu saya ada juga beasiswa lain seperti beasiswa pendidikan Indonesia kalau tidak salah. Tapi apa yang kemudian membuat Pak Erwin dan juga Pak Indra mau mendaftar LPDP, sekaligus ceritakan alur pendaftarannya seperti apa? Jadi kalau untuk garis besarnya seleksi LPDP ada 3 tahap nih. Yang pertama seleksi administrasi. Nah, di situ kita upload semua dokumen yang diperlukan seperti yang tadi TOEFL, essay, surat keterangan sehat, ijazah dari SD sampai SMA, transkrip nilai, dan juga itu tadi rekomendasi dari baik pembimbing akademik atau misalnya atasan. Itu. Kalau di tempat kerja berarti dari atasan. Biasanya butuh 2, satunya harus dari akademik dan satu dari atasan. Iya, kalau misalnya tidak ada salah satu, bisa dua-duanya. Misalnya dosen semua atau dari atasan semua, gitu. Kemudian di tahap kedua ada yang namanya, dulu zamannya kami namanya seleksi berbasis komputer (SBK). Nah, sekarang namanya seleksi bakat skolastik. Tapi intinya sama saja kayak kita kerja soal TKD orang tuh, tes kemampuan dasar. Ada aritmetika, yang visual-visual orang tuh. Terus kalau itu lolos baru kita maju ke tahap terakhir yaitu wawancara. Iya. Nah, di wawancara ini biasanya ada 3 orang yang wawancara. 2 orang dari akademisi dari kita punya bidang dan satunya lagi dari psikolog. Berarti wawancaranya ini Pak, kalau misalnya LPDP luar negeri kan, apakah beda sistem wawancaranya dengan yang memilih kampus dalam negeri? Dan juga bahasa yang digunakan ketika wawancara itu apakah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kebetulan dulu kami punya full bahasa Inggris karena keluar negeri, jadi 3-tiganya tanya bahasa Inggris. Tapi kebetulan saya coba LPDP ini 3 kali dan semuanya sampai di tahap wawancara, dan kadang juga ada pewawancara yang tidak terlalu bisa bahasa Inggris, jadi mereka pakai bahasa Indonesia. Kita tetap diharapkan jawab pakai bahasa Inggris. Berarti Pak Indra sudah tes yang ketiganya baru lolos? Dari 2017, 2018, 2019, yang 19 ini baru masih. Tes pertama dan kedua itu gagal di tahap wawancara? Di tahap wawancara semua. Apa yang membuat Pak merasa, atau apa hal yang membuat gagal pada waktu di tes pertama dan kedua? Nah, kebetulan kalau di LPDP itu kita bisa minta skornya. Kalau misalnya kita tidak lulus atau kita lulus, kita bisa email mereka minta skornya. Nah, kebetulan
Saya punya skor di yang wawancara itu kurang sedikit sih sebenarnya. Tapi setelah saya refleksikan lagi, terus saya lihat sebenarnya saya kayak yang terlalu tinggi harapannya Oh untuk iya. Indonesia dan dia punya kontribusinya. Jadi pelajaran buat saya waktu itu saya self evaluation gitu, Iya. kayaknya tidak terlalu yang harus kayak out of this world sekali Iya. dia punya kontribusinya. Kontribusinya. Jadi yang Pokoknya intinya bisa dikerjakan, bisa Iya. dievaluasi dan bisa dikerjakan lagi. Ya, berarti kadang Gitu. kalau misalkan kita terlalu membuat visi yang wow, kadang itu Mm-mm. juga dipertimbangkan oleh mereka. Apakah visible, apakah bisa betul atau Betul tidak atau nanti tidak. dibuat begitu. Oke, jadi mereka juga mempertanyakan Iya, mereka juga dari mempertanyakan kira-kira dari kau punya rencana ini apa tantangannya nanti seperti itu. dan pertanyaan ketika wawancara nih Pak, apakah pertanyaannya seputar apa yang mau kita lakukan berkaitan dengan kita punya esai atau bagaimana? Mm-mm. Ya, betul sekali. Waktu wawancara itu sebenarnya mengkonfirmasi apa yang sudah kita tulis. Jadi kalau di aplikasi kita menulis bahwa kita pernah jadi pembicara atau panitia ini itu, nanti mereka kan konfirmasi apakah betul atau tidak. Begitu juga pertanyaan soal kontribusi kita setelah pulang kuliah bikin apa, dan kontribusi yang sudah kita lakukan itu seperti apa. Seperti apa? Berarti dua-duanya dipertanyakan apa Iya. yang sudah dilakukan dan apa yang mau dilakukan. Mm-mm. Seperti itu. Oke, menarik Iya. sekali. Jadi saya juga semakin penasaran. Iya. Dan kira-kira apa yang perlu kami persiapkan? Jadi mulai dari administrasi tadi Iya. ya, tentu ada ijazah Iya. dan lain sebagainya. Mm-mm. Kira-kira apakah ada hal-hal lain yang perlu disiapkan lagi selain mungkin sertifikat prestasi dan lain sebagainya yang perlu kami siapkan dari sekarang? Mungkin kalau dokumennya sudah lengkap, jangan lupa double check. Kadang ada yang kita lupa upload atau ada dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mereka. Nah, misalnya dulu saya punya teman lulus seleksi administrasi, karena dia punya sertifikat TOEFL, itu pakai TOEFL prediction. Itu tidak boleh, karena harus pakai sertifikat TOEFL resmi dari lembaga yang resmi. Begitu. Tapi sekarang tanpa banyak sekali beredar informasi tes TOEFL yang memang bukan dari lembaga LPDP, tetapi mereka punya benefit itu adalah ketika kita ikut mereka punya kelas atau ikut mereka punya tes, benefitnya adalah sertifikat ini nanti bisa digunakan untuk tes LPDP. Jadi apakah itu dilegalkan juga oleh lembaga LPDP atau Mungkin bisa langsung cek di websitenya LPDP? TOEFL. Karena ada nomor tes center biasanya. Nah, di situ kita bisa cek apakah betul valid atau tidak ini tes center. Gitu. Jadi mungkin tantangannya sekarang adalah bahasa Inggris dan juga kontribusi. Kira-kira Pak Erwin dulu selama kuliah S1 dan Pak Indra, kegiatan-kegiatan yang memang itu menjadi poin yang tinggi juga ketika tes LPDP. Kegiatan apa saja? Apakah pengalaman berorganisasi ataukah mungkin prestasi-prestasi yang di bidang akademik? Kalau dari saya mungkin kombinasi antara keduanya. Jadi secara merit akademiknya bagus dan juga secara akademik dan juga dari segi organisasi tadi itu juga bagus. Dan mungkin kalau banyak melakukan volunteer begitu, itu bisa jadi nilai tambah juga yang lebih berdampak ke masyarakat. Kalau saya kebetulan sebelum kuliah saya punya tempat kursus kecil-kecilan, kursus bahasa Inggris. Jadi itu yang saya ceritakan ketika wawancara. Ketika di aplikasi saya ceritakan bahwa saya selama ini mengajar bahasa Inggris ke orang-orang yang punya mimpi untuk melanjutkan sekolah. Nah, bayangkan kalau mereka ini punya potensi tapi hanya gara-gara kemampuan bahasa Inggrisnya kurang, mereka tidak bisa melanjutkan sekolah. Nah, disitulah peran saya untuk membantu mereka untuk mewujudkan cita-cita. Dan ya puji Tuhan LPDP mereka percaya dan yakin bahwa memang saya butuh beasiswa ini untuk nanti menambah ilmu sehingga pulang kursus ini jadi lebih bagus lagi, lebih menjangkau lebih banyak orang. Baik Pak Erwin, tadi Pak Indra sudah cerita bahwa Pak Indra ini sudah 3 kali tes LPDP dan untuk yang ketiga kalinya baru lolos, jadi 2 kali gagal. Oke. Jadi Pak Erwin sendiri apakah pernah mengalami kegagalan ataukah 1 kali tes langsung lolos? Ya, menarik sekali ya. Jadi sebenarnya saya ini persiapan untuk kuliah itu jauh sekali sejak 2014. Baru saya tembus itu 2019.
Jadi ceritanya pada tahun 2015 saya dapat beasiswa dari pemerintah Australia untuk mengikuti program ELTA. ELTA itu English Language Training Assistance. Itu program bridging untuk calon pelamar beasiswa Australia Awards. Jadi kita ada program bridging, kita intensive course bahasa Inggris untuk nanti daftar. Tapi saat itu belum berhasil. Karena belum berhasil, saya coba LPDP. Kebetulan LPDP saat itu lagi booming, terus saya coba. Juga belum berhasil. Baru percobaan yang keempat, baru saya lolos. Dan itu pun Amerika itu tidak dalam list saya. Karena saya berpikir Amerika itu terlalu tinggi. Saya ya yang biasa-biasa saja lah gitu. Tapi ternyata ya kembali lagi, mungkin Tuhan punya rencana yang besar buat hidup saya, sehingga ya saya berkesempatan untuk ke sana, ke suatu negara yang tidak saya pikirkan sama sekali. Luar biasa sekali, jadi Pak Indra 2 kali gagal, Pak Henry 4 kali. Jadi kalau dibandingkan dengan kami punya generasi sekarang, karena mungkin kami maunya yang instan-instan, jadi mungkin 1 kali gagal sudah putus asa. Jadi ini menarik sekali dan juga sangat menginspirasi kami. Tetapi satu hal sebelum saya lupa, kira-kira ketika daftar LPDP ini, pilihan universitasnya itu berapa? 3. Universitas. Jadi dalam aplikasinya itu kita dikasih kesempatan untuk pilih 3 universitas. Jurusan yang berbeda Pak? Kalau bisa sama jurusannya. Terus selain itu juga tadi kami lupa, ada satu dokumen yang namanya Letter of Acceptance dari kampus tujuan. Nah, kita punya chance untuk keterima akan lebih besar kalau kita sudah ada surat dari kampus yang menyatakan bahwa kita sudah diterima untuk berkuliah di sana. Kebetulan saya sendiri dulu, pas percobaan yang kedua, sudah dapat suratnya dari Monash. Cuma RPLP-nya tidak dapat. Tapi kita bisa kontak kampus untuk tunda mulai kuliahnya. Nah, waktu itu saya kontak, mereka telepon dari sana ke sini. Terus mereka bilang, bagaimana sudah, apakah mau dilanjutkan? Terus saya bilang, coba tunda 1 tahun dulu, ini masih mau coba lagi beasiswanya. Berarti hubungi dulu kampus yang akan dituju. Iya, kebetulan sekarang tidak susah untuk daftar ke kampus luar negeri. Apalagi sekarang kan online semua, kita hanya perlu mempersiapkan dokumen yang mereka minta saja. Kayak dulu, saya hanya menyiapkan akta kelahiran, terus KTP, kemudian transkrip, ijazah, dan ada namanya motivation letter, kenapa kita mau kuliah di sana, gitu. Berarti hubungi dulu kampus yang akan kita tuju, baru setelah dapat suratnya, baru daftar LPDP. Iya. Oke, jadi ini juga menarik sebagai persiapan. Dan satu pertanyaan yang mungkin ini juga terlalu jauh sebentar, tapi saya harus bertanya karena saya penasaran sekali. Karena kan Pak Erwin dari Manggarai, juga Pak Indra dari Manggarai. Jadi pas pertama kali daftar LPDP, pernah tidak merasa insecure, merasa tidak mampu bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa lain, apalagi kan background pendidikan kita di NTT masih dipandang rendah oleh orang-orang di luar sana, banyak sekali kesenjangan-kesenjangan yang mungkin perlu dibenahi kan. Jadi pernah tidak merasa saya ini putra daerah Manggarai yang ya tidak terlalu setara dengan orang-orang di luar sana, pernah tidak merasa insecure atau merasa tidak percaya diri? Baik pas mendaftar maupun pas sudah kuliah di sana, pasti rasa insecure itu ada. Apalagi pas seleksi, misalnya pas wawancara tuh kan kita biasanya ditaruh di satu ruangan buat tunggu tuh. Terus kadang cerita-cerita begitu, mereka sudah buat apa saja. Pas dengar mereka punya pengalaman langsung, mereka saja yang keterima, suruh kami tidak. Ada yang sudah pernah keluar negeri, sudah pernah ini itu dan segala macamnya. Tapi saya rasa kita percaya saja dengan kita punya aplikasi, karena kita tidak mungkin sampai ke tahap wawancara kalau kita tidak dianggap luar biasa sama reviewernya. Betul sekali, ya, seperti Pak Indra cerita ya. Memang rasa inferior itu pasti selalu ada. Cuma kalau pengalaman saya, mungkin karena saya sebelumnya sudah dapat beasiswa dari pemerintah Australia, jadi saya merasa bahwa saya punya nilai jual. Berarti artinya saya sudah punya background bahwa pernah dapat beasiswa, sehingga ketika saya bertemu dengan teman-teman lain, saya artinya bisa cerita pengalaman saya. Lebih percaya diri. Tapi tetap ada saat-saat kita merasa, aduh, kayaknya kurang ya. Mereka lebih, ya. Jadi waktu pertama kali dinyatakan lolos ini, apa yang Pak Indra dan Pak Erwin rasakan? Apalagi kan sudah berkali-kali mencoba mendaftar tapi gagal. Tapi ketika pertama kali dinyatakan lolos, apa yang dirasakan? Kalau saya waktu itu kebetulan pas pengumuman lolos itu,
saya sebenarnya sudah daftar S2 juga di Malang. Itu hari kedua ospek sudah. Terus malam ya, tiba-tiba ada pengumuman LPDP. Terus pas saya cek, saya punya akun, ternyata terima. Jadi batal yang di Akhirnya besoknya langsung urus pengunduran diri dari kampusnya, langsung pulang ke Ruteng minggu depannya. Iya, dan rasanya waktu itu senang sejak karena setelah lama mencoba akhirnya dapat. lulus juga. Eh, Tapi kalau Mbak Eri, iya. Rasanya sulit dijelaskan karena kita, kalau saya sudah gagal 3 kali dan rasa keinginan untuk sekolah lanjut itu sebenarnya sudah ada sejak saya lulus S1 tahun 2006. Saya sudah komitmen dengan diri saya bahwa saya harus sekolah di luar negeri. Bagaimana secara. Nah, ketika coba dari 2014 itu gagal terus dan akhirnya 2019 berhasil, itu rasanya susah dijelaskan. Sangat senang sekali. Akhirnya apa yang kita cita-citakan, kita doakan siang dan malam, akhirnya tercapai. Itu sangat senang sekali. jadi setelah menjalani studi beberapa tahun di luar negeri, apakah tentu ada perbedaan kultur akademik yang sangat signifikan antara di luar negeri dan juga kita yang ada di Indonesia. Kemudian selain kuliah di luar negeri, apakah ada pekerjaan-pekerjaan sampingan mungkin? Kalau dari Pak Indra? Oke, kalau dari perbedaan kultur akademik ya memang terasa sekali. Karena di Indonesia kan kita sudah terbiasa dengan teacher center, semuanya dari guru. Sedangkan pas sampai di sana lebih student center. Kita baru masuk, dosennya sudah kasih materi dari meeting 1 sampai meeting 14. Jadi kita sendiri yang harus mengatur kita punya ritme belajar. Yang mungkin bagi kami dulu kan agak susah tuh. Karena biasa tunggu instruksi dari guru kalau di Indonesia. Pas sampai di sana, terserah kamu sudah. Ini semua materinya. Begitu. Kemudian untuk pekerjaan sampingan, kebetulan LPDP itu melarang kita bekerja untuk sambil kuliah begitu, tidak boleh. Karena LPDP mungkin merasa bahwa uang uang saku sudah pas. Memang pas. Iya. Tapi kadang juga misalnya ada summer yang libur kuliah panjang itu kan biasanya liburnya dari Desember sampai Februari kan 3 bulan kosong. Berarti pulang. Nah, karena dulu COVID tidak bisa pulang. Jadi kalau misalnya ada tawaran gitu untuk bekerja, ya sudah, yang penting tidak mengganggu kuliah. Kalau Pak Eri? Ya, culture shock itu pasti ada ya, apalagi Indonesia dan Amerika. Nah, yang saya rasakan khususnya di bidang pendidikan, kalau kita di Indonesia, mahasiswa atau pelajar, lebih melihat sesuatu itu secara luas, secara garis besarnya saja. Jadi di permukaan, tidak mendalam. Nah, tapi kalau di luar, khususnya di Amerika, dosen itu menuntut kita itu lebih spesifik, lebih detail. Misalkan pertanyaannya, mereka suruh kita ini mendeskripsikan rumah. Nah, kalau kita di Indonesia, kita akan mendeskripsikan rumah itu dari pintu depan sampai pintu belakang. Tapi di permukaan saja. Nah, sementara dosen-dosen di luar, di sana itu lebih mau kita ambil satu saja item. Jadi kita mau bahas jendela. Tapi di jendela itu kita akan kuliti dia dari A sampai Z. Sehingga lebih detail. Begitu yang mereka mau. Itu yang pada awalnya saya merasa bahwa, seperti ini ya. Saya lihat esai saya pikir, saya sudah bahas nih. Sudah A sampai Z itu lengkap. Ketika saya baca teman native yang mahasiswa yang asli sana, mereka hanya ambil satu item tapi bahasanya dalam. Nah, rupanya itu yang disukai dan oleh dosen-dosen di luar itu kita lebih spesifik dan lebih mendalam, bukan hanya di permukaan. Lalu kalau kerja, ya sempat dulu saya kerja pada saat summer, namanya summer job. Jadi ketika bulan Juni sampai Agustus itu libur musim panas. Nah, waktu itu saya kerja di suatu perusahaan Amerika di bagian maintenance. Jadi itu luar biasa bagaimana kita bekerja di perusahaan Amerika dengan orang Amerika, dengan sistem Amerika. Itu pengalaman yang luar biasa. Saya ingat waktu itu saya debat dengan manajernya soal pajak. Jadi kalau di sana aturannya kalau dia pekerja yang summer job, part-time, itu tidak kena pajak. Tapi oleh manajernya dibilang tidak, kamu kena pajak. Akhirnya kita debat.
debat. Saya lalu cari referensi aturan Amerika dan ternyata betul bahwa kalau student sama job tidak kena pajak. Dan saya kasih ke manajernya dan setelah dia baca dia bilang, oh ya, baik sudah, nanti kami kembalikan. Di situ menambah kepercayaan diri saya bahwa kalau memang kita benar, kita bisa adu argumen dengan mereka. Dan mereka fair. Kalau salah ya salah, benar ya benar. Berkaitan dengan kultur akademik yang sangat berbeda, bagaimana Pak Indra dan juga Pak Erwin mengimbangi kebiasaan-kebiasaan mungkin selama S1 kan berpusat pada dosen dan kita hanya menunggu di kelas, tunggu materi dan sebagainya, dan juga ketika luar negeri itu perbedaannya sangat-sangat terasa. Bagaimana Pak Indra dan juga Pak Erwin mengimbangi kebiasaan-kebiasaan seperti itu? Terpaksa dulu harus beradaptasi dulu. Iya, apalagi kalau saya dulu teman-teman kelas kritis semua tuh. Jadi mereka banyak omong di kelas dan saya sendiri dulu berpikir bahwa ini negara sudah biaya mahal-mahal baru sampai di Australia hanya diam-diam tidak bisa. Jadi ada beban. Jadinya harus banyak baca, terus banyak cari sumber sendiri juga, terus karena sudah baca banyak jadi percaya diri sudah omong di kelas bagaimana. Karena ada beban, saya dibiayai. Sudah dibiayai jauh-jauh datang dari Indonesia. Kalau Pak ini? Sebenarnya saya melihat dari sisi dukungan LPDP. Jadi sebelum kita ke sana, kita itu ada pembekalan bahasa, lalu ada PK, persiapan keberangkatan. Di situ kita mulai belajar bagaimana belajar secara mandiri. Kita juga melakukan research kira-kira pendidikan di negara tujuan kita nanti seperti apa. Jadi kita mulai membiasakan diri. Sehingga ketika di sana tidak terlalu kaget. Kaget sih iya, tapi tidak terlalu. Terus kalau khusus di Amerika, pendidikannya dia sangat menciptakan ekosistem maupun lingkungan yang sangat mendukung mahasiswa itu untuk bertumbuh, untuk bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Jadi kalau diibaratkan kita tuh kayak telur, dijaga betul supaya jangan jatuh, jangan rusak, dan pada akhirnya akan menetas dengan baik. Jadi dijaga betul kita. Pak Indra dan juga Pak Erwin, jadi ada satu kasus yang viral baru-baru ini, yaitu ada beberapa alumni LPDP luar negeri yang dikenai sanksi mengembalikan dana beasiswa beserta bunganya karena melanggar beberapa aturan dan juga kontrak, khususnya kewajiban kembali mengabdi di tanah air. Jadi kami juga ingin tahu apakah ada kewajiban-kewajiban khusus yang perlu ditandatangani oleh penerima beasiswa luar negeri sebagai penerima beasiswa penuh LPDP setelah menyelesaikan studi. Jadi setelah kita dinyatakan lulus dan setelah mengikuti persiapan keberangkatan, kita dikasih satu surat pernyataan dan di dalam itu ada beberapa klausul. Salah satu klausul yang penting itu adalah setelah menyelesaikan studi kita harus mengabdi ke Indonesia 2N plus 1. Misalnya macam saya dulu sekolahnya 2 tahun, berarti 2 kali 2 tambah 1, 5 tahun mengabdi dihitung dari setelah lulus. Berarti begitu. Setelah 5 tahun ini bisa balik lagi ke luar negeri? Technically bisa karena di kontraknya karena hanya tertulis 2N plus 1. Kemudian ada juga yang berbunyi jika tidak pulang maka wajib mengembalikan dana beasiswa semuanya. Begitu. Kalau di total itu. Contohnya macam kami dulu pas saya lihat invoice-nya kan masuk di emailnya kami juga. 1 tahun itu sekitar 375 juta. Itu sekali dengan uang saku semuanya. Lain lagi uang saku, itu baru uang tuition itu. Sedangkan untuk biaya hidup tergantung kota di mana kita tinggal. Macam kami dulu di Melbourne itu sekitar $2.200 per bulan. Kalau dirupiahkan sekitar 22 juta. Belum uang tiket pesawat, belum uang buku. Kalau uang buku dulu 10 juta per bulan. Tiket pesawat PP. Dan apakah itu benar-benar dicek misalnya setelah lulus kuliah, dicek satu persatu oleh lembaga LPDP atau karena kan kita tahu ada beberapa alumni yang lolos masih tinggal di luar negeri dan tidak pulang? Sebenarnya kalau dulu wajib kita harus pulang berkontribusi bagi bangsa dan negara. Cuma sekarang definisi berkontribusi bagi bangsa dan negara itu sudah fleksibel. Tidak harus pulang. Jadi
kita juga bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara Indonesia dengan kita bekerja di luar negeri. Misalkan kita bekerja di lembaga PBB, di UN United Nations, atau di lembaga NGO atau pemerintahan atau di multinational company. Nanti mereka jadi brand ambassador-nya Indonesia. Nanti dia juga akan membantu, misalnya membantu warga negara Indonesia yang mau kerja di sana atau berkarya di luar negeri. Berarti sekarang lebih fleksibel, tidak harus pulang ke tanah air. Iya. Om Erwin dan juga Pak Indra ketika kembali ke Indonesia tentu kan ada ekspektasi-ekspektasi ya, baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan. Jadi untuk Om Erwin sendiri kan sebagai ASN mungkin ada harapan lebih dari sekadar menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara ketika pulang S2 dari luar negeri, dan juga bagaimana Om Erwin melihat perbedaan antara ekspektasi selama kuliah dan juga realitas yang ada sekarang. Baik, Lendi. Jadi memang setelah pulang itu kita punya harapan ya, atau ekspektasi setelah pulang nanti akan berkarya, bikin ini, bikin itu. Cuma kalau saya di pemerintahan tentunya harus mengikuti aturan yang berlaku. Artinya kita bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita di kantor begitu. Mungkin yang lebih kita bawa sebagai warna baru setelah pulang kuliah itu cara kita mengerjakan tugas. Mungkin kita bisa lebih kreatif, lebih inovatif, terus cara pandang kita juga ketika menyelesaikan masalah itu bisa lebih luas perspektifnya. Lalu di samping itu juga setelah pulang ini saya kebetulan ada lembaga kursus. Jadi saya selain di kantor, pulang kantor saya ini ngajar. Saya ngajar di lembaga kursus. Nah itu juga untuk menjaga idealisme saya sebagai pendidik itu tetap menyala, tetap ada di dalam diri saya. Berarti apa yang diimpikan selama kuliah di luar negeri itu masih bisa dijalankan. Ya. Ketika kembali ke Indonesia, khususnya di Manggarai. Kalau dari Pak Indra sendiri, karena mungkin selama kuliah di luar negeri banyak sekali metode-metode perkuliahan, metode mengajar yang terlihat baru, dan mungkin ketika pulang ada ekspektasi untuk mengadopsi metode dari luar negeri untuk diterapkan ke lembaga Unika Santo Paulus Hurteng. Iya. Misalnya tadi yang contoh yang lebih ke student centered learning gitu. Kan dulu jujur pada saat pulang pertama kali ke Indonesia itu mungkin kita punya ekspektasi karena sudah terbiasa di sana jadinya ke bawah sampai sini toh. Kemudian pada saat kita coba aplikasikan di kampus, misalnya contohnya kayak kita kasih materi ke mahasiswa, kita harap mereka baca sehingga pas kelas kita bisa diskusi, padahal mereka belum baca materinya. Nah mungkin pelan-pelan saja, pasti nanti bisa. Tapi untuk melihat hal seperti itu, karena banyak sekali perbedaan mungkin dari mahasiswanya juga, dari fasilitasnya juga, bagaimana caranya Pak Indra untuk mengimbangi agar metode-metode dari luar masih bisa diterapkan di Unika gitu. Iya, tadi mungkin yang seperti saya bilang tadi, mulainya pelan-pelan. Kalau kasih materinya, kalau misalnya pas kami S2 dulu, reading list itu satu mata kuliah bisa sampai 8 gitu yang harus dibaca, sehingga pada saat diimplementasikan di mahasiswa S1, mungkin bisa diminimalisir mungkin 1 atau 2 saja. Mungkin saya sebagai dosen juga bisa menyediakan kayak ringkasan ya, supaya mereka baca ringkasannya juga, supaya pada saat masuk ke kelas kita bisa berdiskusi bersama begitu. Baik Om Erwin dan juga Pak Indra, jadi dalam beberapa kasus rendahnya minat mahasiswa S1 untuk mencari dan juga ya untuk mencari mendaftar LPDP ini kan bukan semata-mata karena kemauan, karena tidak adanya kemauan, atau bukan semata-mata karena kami malas, tetapi lebih sering karena mungkin disebabkan oleh rasa cepat putus asa, atau ketika menghadapi proses yang terlihat panjang, proses yang terlihat kompetitif, rasa inferior tadi seperti yang Pak Eri jelas, dan juga penuh tantangan. Jadi selain itu tidak semua mahasiswa juga kan memiliki akses untuk mendapatkan informasi LPDP ini. Jadi
kurangnya mentoring juga, Iya, coaching juga. betul. Jadi apakah di Ruteng ini atau di Nusa Tenggara Timur ini ada tidak komunitas-komunitas untuk mentoring atau coaching Mm-mm. mahasiswa-mahasiswa yang mau mendaftar LPDP? Iya, jadi kalau kita sudah jadi alumni LPDP, Iya, akan ada organisasinya. Nah, namanya Mata Garuda. Nah, kebetulan di NTT ada Mata Garuda NTT. Dan terakhir program yang kami ikuti itu adalah mock up wawancara dan juga apa namanya bedah essay begitu. Sehingga untuk peserta-peserta yang daftar beasiswa yang lolos ke tahap wawancara, mereka bisa latih wawancara ke kami dan kami bisa kasih masukan kira-kira apa yang perlu ditambahkan atau apa yang kira perlu diucapkan pada saat wawancara. Mata Garuda ini Mm-mm. komunitas khusus daerah Manggarai atau NTT? Itu sebenarnya untuk semua alumni LPDP. LPDP. Jadi Berarti ada nasional, se-Indonesia ya satu Indonesia. Cuma ada cabang-cabangnya di tiap cabang-cabangnya. provinsi. Kalau kabupaten sepertinya tidak ada, hanya Berarti sampai di provinsi saja dia. kalau di Manggarai sendiri belum ada berarti. Cuma kita ada grup WhatsApp LPDP Manggarai namanya. Ada juga yang mungkin minta informasi, banyak juga. Banyak juga. Oke, rata-rata Seperti dari dari alumni dari atau dari alumni mahasiswa Unika juga ada mungkin. ada. Contohnya Elvis, Kakak Elvis. iya dia sudah mulai tanya-tanya essay, minta format CV, terus kampus-kampus mana kira-kira yang bisa didaftar gitu. Baik, sebagai penerima beasiswa, Pak Erwin juga sudah beberapa kali menerima beasiswa di luar negeri. Ada tidak beberapa mahasiswa atau beberapa alumni mahasiswa S1 mungkin bertanya soal informasi LPDP ini ke Pak Indra dan juga ke Pak Erwin? Jadi sebenarnya dulu waktu tahun 2023 awal kita diminta oleh Bupati Manggarai untuk melakukan sosialisasi beasiswa LPDP kepada PNS ASN yang masih muda. Jadi kita itu sudah lakukan dan kita juga membuka ruang bagi yang mau ikut mentoring maupun coaching. Jadi untuk review essay maupun untuk simulasi wawancara. Jadi itu kita sudah buat dan seperti yang Pak Indra bilang, kita memang di level kabupaten Mata Garudanya tidak dia berupa organisasi yang kaku begitu ya. Kita lebih ke kekeluargaan saja. Kita ada grup WhatsApp di mana kalau misalnya ada yang butuh bantuan untuk misalnya mentoring, coaching itu kita bisa ini. Dan biasanya tiap tahun juga kita ada sosialisasi beasiswa LPDP ya. Jadi anggaran LPDP tahun ini kan sudah naik beberapa persen. Jadi totalnya di tahun 2020 ini ada 180,8 triliun kalau tidak salah. Jadi tentu ini bukan dana yang sedikit. Itu. Jadi banyak sekali mahasiswa yang memang belum punya niat, yang sudah punya niat, tapi itu tadi tantangannya selain karena minimnya informasi juga karena cepat adanya rasa putus asa karena sebelum daftar sudah rasa duluan lawannya saya nanti adalah ini jadi mungkin saya tidak bisa bersaing dengan mereka seperti itu. Jadi untuk yang terakhir ini ada tidak tips untuk kami khususnya Gen Z dan juga di atas kami ada milenial yang mungkin mau daftar LPDP tahun ini, tahun depan dan seterusnya agar tidak cepat merasa putus asa atau tips-tips yang lain untuk bisa lolos LPDP berarti. Iya. Iya. Kalau dari saya sendiri, kalau misalnya gagal pertama kali itu memang rasanya agak sedih. Apalagi misalnya sudah berekspektasi tinggi sebelumnya dengan segala kita punya prestasi, terus nilai yang sudah tinggi, ternyata tidak lolos. Nah, mungkin itu tidak boleh dijadikan patokan untuk menilai bahwa memang kita tidak pas untuk beasiswa, tapi lebih dijadikan sebagai evaluasi. Dicatat gitu apa yang kurang, kemudian apa yang bisa ditingkatkan. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, list semua prestasi dan aktivitas yang diikuti. Siapa tahu ada aktivitas yang mendukung kita punya visi misi yang kita tulis di essay, sehingga bisa menjadi bukti yang memperkuat bahwa kita sudah berkontribusi di bidang yang kita mau. Gitu. Kemudian simpan baik-baik dokumen, jangan sampai hilang. Karena itu dia seleksi pertama kali kan dokumen. Administrasi. Betul. Jadi pada saat upload dokumen pastikan dokumennya sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh beasiswanya.
Gitu. Oh, tips lagi, jangan minta rekomendasi pas mendekati hari H ke orang. Itu kita harus kontak dari awal. Dari awal. Supaya Sebelum mereka daftar juga berarti. supaya mereka bisa menuliskan rekomendasi buat kita dengan baik. Kadang kalau mepet gitu mereka tulis-tulis rekomendasi. Apalagi kan generasinya kami ini Gen Z kan, kadang kami punya usaha ini sedikit saja, usahanya tidak terlalu yang luar biasa tetapi ekspektasinya itu sudah sangat tinggi. Iya. Jadi untuk mengatasi hal seperti ini sehingga tidak adanya stres dan lain sebagainya putus asa, kira-kira tips dari Pak Erwin untuk anak-anak muda di luar sana. Kalau saya tipsnya itu preparation, persiapan. Jadi persiapan itu kuncinya. Jadi kita siapkan dengan melakukan mini research terhadap kampus, kita mau kampus mana, di negara mana, dan jurusannya apa. Lalu refleksikan kenapa saya memilih jurusan ini, di kampus ini, dan di negara ini. Karena itu nanti akan ditanyakan ketika wawancara. Kenapa kamu pilih negara A bukan negara B? Atau kamu dari jurusan ini, tapi ketika mau lanjut kamu ngambilnya jurusan ini. Ketika kita tidak bisa memberikan jawaban yang meyakinkan, biasanya kita akan gagal. Jadi perlu persiapan dengan mini research tentang apa yang kita mau ambil nanti dan kenapa. Dan refleksikan, harus direnungkan. Kenapa saya ambil jurusan ini, kenapa bukan ini. Karena itu pasti akan ditanyakan. Dan itu berdasarkan pengalaman saya pribadi dulu, ketika 3 kali gagal, saya itu beda-beda jurusannya. Waktu itu saya pernah ambil jurusan tourism, karena saya kerja di dinas pariwisata, lalu gagal. Lalu saya ambil jurusan pendidikan, karena saya pernah di dinas pendidikan. Lalu waktu itu juga ambil manajemen manajemen publik, administrasi publik, karena saya SM. Gagal lagi. Lalu terakhir ketika saya refleksi lebih dalam lagi, ambil waktu saya lalu berpikir bahwa mungkin saya ini cocoknya di pendidikan bahasa Inggris. Jadi terima kasih untuk Pak Indra dan juga Om Erwin sudah membagikan tips untuk kami yang mungkin nanti mau melanjutkan S2 dan juga berniat untuk mendaftar LPDP. Tetapi sebelum kita tutup, saya mau bertanya. Tadi kan Pak Indra sudah jelas ada grup WA untuk Manggarai punya ketika mau didampingi untuk mendaftar LPDP begitu. Kira-kira cara aksesnya itu apakah ada media sosial macam di Instagram atau hanya ada grup WA? Kalau media sosialnya belum ada. Tapi ada tidak niat untuk membuat supaya yang lain bisa menjangkau informasi-informasi. Iya, supaya bisa lebih banyak yang dapat beasiswa Kami juga. tunggu baik. Iya, untuk sementara di Mata Garuda NTT itu ada sosial medianya, ada Instagram ya. Oke, jadi terima kasih. Saya sangat merasa bersyukur hari ini. Terima kasih juga kepada kru yang sudah mengundang saya. Jadi banyak sekali ilmu yang saya dapat, apalagi ditemukan dengan dua narasumber hebat yang saya rasa luar biasa sekali karena sudah berkali-kali tes LPDP dan pada akhirnya lolos. Dan juga beberapa beasiswa lainnya. Jadi terima kasih Pak Indra, Pak Erwin, terima kasih banyak. Terima kasih Dini. Terima kasih sudah mendengarkan, dan kalau episode ini membuka wawasan baru Anda tentang LPDP, bagikan ke teman-teman Anda yang sedang merencanakan masa depan. Karena pemimpin Indonesia berikutnya mungkin saja salah satunya adalah kamu.